Nusantara, pendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainun SPD SD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, bernama Ibu Deswarti. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Nah, Bu, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan sama Ibu. Ya. Terima kasih ya Bu atas kesempatan yang Ibu berikan. Langsung saja ya Bu kepada pertanyaannya Bu. Selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral, Bu? Oke, pertama kita identifikasinya itu melalui segi perlombaan. Karena sekolah kita, sekolah di pusat, tentu kita sering mengikuti lomba. Tetapi ternyata setelah kita melakukan perlombaan, kita jarang kita mendapat prestasi di bidang ekstrakurikuler. Contohnya yang drum band, solo song misalnya, atau hal yang lainnya. Karena di sekolah kita tidak semuanya mempunyai skill yang dapat kita andalkan untuk melatih dari kegiatan tersebut. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi untuk meningkatkan ya Bu di bidang ekstrakurikuler, kalau ada perlombaan tentang drum band dan lain-lain ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama tentu kita musyawarahkan dulu, kemudian kita pilih mana untuk ekstrakurikulernya yang paling kemudian yang sering kita lombakan. Kemudian kita juga bersama dengan komite, kemudian kita dengan guru-guru di sekolah kita ini yang betul-betul bidang seni, tetapi setidaknya sedikitnya mempunyai skill dalam segi bidang-bidang ekstrakurikuler yang akan kita lombakan. Begitu ya Bu ya. Jadi dalam musyawarah misalnya ya Bu ya, berarti bukan Ibu sendiri yang memutuskan ya, dengan bermusyawarah dengan kerja. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Biasanya tentu kita lihat dulu kegiatan lomba kita di segi mana perlombaan ekstrakurikuler kita, misalnya drum bandnya, solo-songnya, seni yang lainnya. Tentu kita setelah kita identifikasi, tentu dari sekarang kita akan bisa menilai di mana kekurangan kita. Jadi dengan cara kita bisa melihat mengapa kita tidak bisa mendapatkan juara, tentu dari sana kita berangkat, kita bisa mencari solusi kenapa hal itu sampai terjadi. Tentu istilahnya pertama tentu kita mengambil langkah-langkah, misalnya kita rapatkan dulu, kita mencari pelatih dari luar. Kalau seandainya di sekolah kita tidak punya skill tentang ekstrakurikuler tersebut, jadi kita mencari pelatih dari luar. Tentu sebenarnya tentu kita akan bersama dulu dengan guru dan kita guru. Berarti langkah-langkah yang Ibu ambil ya untuk membuat suatu keputusan dirapatkan dulu ya Bu ya, semua. Jadi apa-apa kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah mengenai perlombaan yang urgen ya Bu ya, yang biasa dilombakan di daerah kita ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau yang paling efektif ya pertama itu ya Bu, kita rapatkan dulu, musyawarahkan. Karena dengan musyawarah kita kan bisa mendapatkan ide-ide dari kawan-kawan, dari komite, atau juga dari wali murid misalnya, atau warga sekolah yang lainnya. Jadi dari sana dengan mendapat ide-ide, jadi kita lebih efektif dalam menentukan misalnya kegiatan atau program untuk sekolah kita untuk ke depan. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ini
tantangannya memang banyak Bapak Ibu. Yang pertama kita tidak semua kita mempunyai skill tentang ekstrakurikuler, contohnya di bidang kraben, di bidang solosong, puisi, sambil apa. Jadi kita tidak semua guru di sekolah ini punya skill seperti itu. Tentu kita harus mencari dari luar. Tetapi kenyataannya, kadang-kadang ini dilema. Misalnya di Ramben, kalau di program sekolah di AKAS kita itu bolehnya kita menganggarkan 1 kali latihan itu hanya 30.000. Tetapi kenyataan di lapangan kita rasanya tidak sampai hati itu memberikan biaya transportasi pelatih 30.000 Bu. Karena itu membutuhkan pikiran konsentrasi yang tinggi, mempunyai tenaga, pikiran. Jadi rasanya kalau kita bayar dengan 30.000 tersebut, jadi begitu rasanya tidak sampai hati Bu. Jadi hati nurani kita ini tidak sampai hati kita membayarkan 30.000. Sehingga kita harus mencarikan solusi yang lainnya bagaimana supaya imbang biaya yang dia terima dengan tenaga yang keluarkan untuk sekolah kita. Jadi tantangannya banyak juga ya Bu ya. Tidak semua, yang pertama itu tidak semua guru ya yang mempunyai skill, apalagi tentang solosong, drum band ya Bu ya. Dan dilemanya gajinya itu 30.000 cuma yang bisa dianggarkan dari dana yang tersedia di sekolah ya Bu ya. Sementara nggak mungkin ya Bu 30.000 diberikan sama pelatih ini karena mengingat apa yang dikeluarkannya, energi yang dikeluarkannya tidak seimbang ya Bu ya. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya tidak mau mengambil istilahnya di tempat ya. Tentu kita punya jadwal. Pertama kita lihat dulu AKAS kita. Jadi AKAS kita lihat dulu. Tentu dari sana baru kita bisa anggarkan. Kita lihat jadwalnya kapan waktu untuk kegiatan ini, program ini. Kemudian baru setelah kita jadwalnya bisa dapatkan, baru kita nanti rapatkan dengan guru-guru, dengan komite. Karena setiap kegiatan tentu kita ada pendamping dari guru-guru. Jadi tentu itu kita perlu musyawarahkan, istilahnya penanggung jawab dari sekolah untuk mendampingi pelatih, di mana jika kegiatan tersebut tidak bisa kita ambilkan pelatihnya dari kegiatan tersebut. Jadi tidak bisa langsung diselesaikan di tempat begitu saja ya Bu ya, banyak prosedurnya. Ya kita seperti Ibu misalnya mengadakan musyawarah dulu dengan guru-guru ya Bu ya, langkah-langkah apa yang tepat untuk kita ambil ya Bu ya. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu tadi? Memang ada, termasuk rekan kerja, karena rekan kerja kita kan termasuk tim. Jadi rekan kerja kita juga komite dari juga atasan kita, subdikorwil semuanya juga termasuk juga dilibatkan oleh dinas pendidikan. Juga kita dengan cara kita berkolaborasi, dengan cara kita berkoordinasi dengan rekan kerja, dengan komite. Jadi di sana kita dapat mempermudah istilahnya mempermudah kita dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi tidak ada nanti yang saling menyalahkan di antara pihak sekolah atau dari atasan kita sebagai pembincang yang membawahi kita. Jadi yang mempermudah apa ini ya Bu dalam mengambil keputusan ini, tentu diajak dulu rekan kerja komite, korwil,
dinas pendidikan ya Bu, apakah sesuai dengan yang kita rencanakan ya Bu ya. Jadi kita Berkolaborasi ya Bu ya. Jadi Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, bagi saya pengambil keputusan ini misalnya dalam keputusan kita memang membutuhkan rekan kerja, membutuhkan rekanan kerja kita, juga atasan kita dalam mengambil keputusan. Karena dengan cara kita berkolaborasi, tentu keputusan yang kita ambil itu lebih bermutu. Bagus sekali ya Bu, cara pengambilan keputusan yang Ibu ambil ya, saya sangat setuju sekali dengan apa yang Ibu lakukan ya Bu ya. Terima kasih lah ya Bu ya atas kesempatan atau waktu yang Ibu berikan kepada saya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainun SPD SD. Saya merupakan salah seorang calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman Barat. Saya bekerja di SD Negeri 02 Pasaman. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah seorang kepala sekolah yang bertugas di Pasaman Barat, Pak Lahmuddin, salah seorang kepala sekolah di kabupaten saya. Pak, siang Bu Ainun. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bu Ainun gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Saya di sini mohon maaf ya sama Bapak untuk waktu beberapa menit ke depan mengganggu kegiatan Bapak sebentar ya Pak. Ya, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Ya. Sebagaimana Bapak menjadi kepala sekolah di SD ini ya Pak ya. Selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus bahwasanya itu merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral? Baik Bu Ainun, selama saya menjadi kepala sekolah, kebetulan saya di sekolah ini baru 1,5 tahun ya Bu Ainun. Ya, Pak. Selama saya menjadi kepala sekolah di sekolah ini ada beberapa kasus, tapi ini bukan merupakan kasus besar, tapi menurut saya yang ini merupakan kasus yang rujukan moral. Dimana saya itu mengambil itu merupakan rujukan moral karena menurut saya itu adalah suatu kebijakan yang baik, tetapi menurut orang lain belum tentu itu baik. Itu dilihat dari selama saya di sini adanya beberapa keperluan atau kebutuhan sekolah yang merupakan yang tidak bisa masuk ke lingkup dari pendanaan sekolah. Otomatis ini harus melibatkan orang luar, dan terutama yaitu sebagai kepala sekolah harus bekerja sama dengan wali murid. Jadi di sini saya melibatkan komite sebagai penyambung dari sekolah kepada wali murid. Adapun kasus ataupun permasalahan di sini, dengan saya melibatkan komite di sini, saya menginginkan sekolah ini adanya peningkatan tentang fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Jadi kenapa saya angkat kasus ini, yaitu karena menurut saya dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah itu perlu bantuan dari orang tua murid. Dan di sini di daerah kita aturannya kita tidak bisa memungut ataupun menerima sesuatu dari pihak lain yang akan memunculkan nanti permasalahan di kemudian hari seperti itu. Oh, jadi
Bapak mengambil kasus di sini adalah yang termasuk kerujukan moral ya Pak ya, di mana untuk peningkatan tentang fasilitas sekolah ya Pak yang melibatkan komite. Jadi dalam kasus ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama itu kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau sebenarnya dari sisi sekolah dan sisi dari wali murid itu sebenarnya semuanya ada sisi kebajikannya. Ada kebajikan yang diambil sekolah, maksudnya di sini sekolah menginginkan adanya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Otomatis kita lihat dulu dari fasilitas sekolah. Apakah sekolah mampu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah itu dengan fasilitas-fasilitas yang apa adanya. Jadi kita tidak seperti itu. Jadi harapan kita dengan kita mengambil keputusan ini diambil dari yang pertama yang saya lakukan dengan memusyawarahkannya dengan guru. Bagaimana setiap akhir pekan atau setiap sebulan sekali saya mengadakan rapat dengan guru, dan guru memberikan beberapa masukan-masukan. Jadi keputusan kami waktu itu yaitu kami melibatkan komite sekolah untuk keterlibatan dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah. Jadi kami melibatkan wali murid, kami melibatkan komite. Jadi rencananya ada pungutan seperti itu. Sementara di daerah kita yang pungutan ini, yang namanya pungutan tidak boleh seperti itu. Tetapi kami tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk meningkatkan fasilitas di sekolah sehingga tujuan dari pendidikan yang ingin kami capai itu dapat kami peroleh. Jadi di sini ya Bapak dalam misalnya mengambil keputusan tidak mengambil keputusan sendiri aja ya Pak ya. Jadi Bapak misalnya mengadakan musyawarah dengan guru untuk mengambil keputusan atau misalnya untuk meningkatkan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Bapak ya dengan di mana dilibatkan Pak wali murid gitu. Itu adalah termasuk komite ya Pak ya. Jadi di sini untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai oleh sekolah untuk kemajuan sekolah tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Yang saya lakukan selama ini, saya mengidentifikasi dulu kebutuhan-kebutuhan dari sekolah. Setelah itu saya musyawarahkannya dengan guru. Setelah saat kami mendapatkan keputusan, maka kami mengundang wali murid dan komite sekolah. Yang pertamanya komite sekolah dulu. Setelah komite sekolah, baru kami undang wali murid. Jadi setelah itu wali murid inilah yang memberikan nanti keputusan apakah nanti keputusan yang diambil itu sesuai dengan apa yang diambil pertama kalinya oleh guru seperti itu. Jadi memang ya Pak, memungut uang dari wali murid ini memang tidak diperbolehkan ya Pak ya. Tapi bagaimana lagi ya Pak ya, bahwasanya kita ingin memajukan sekolah itu dan dananya pun terbatas ya Pak ya. Sementara komite dan wali murid pun setuju ya Pak ya. Setuju ya Pak. Itu semuanya gunanya untuk meningkatkan mutu atau kebutuhan peserta didik yang dibutuhkan oleh peserta didik di sekolah itu ya Pak ya. Jadi hal-hal apa saja kira-kira ya Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-hal yang saya anggap efektif di sini yaitu tadi dari langkah-langkah yang harus diambil dengan mengumpulkan guru, terus dengan mengumpulkan komite sekolah, dan juga dengan mengumpulkan wali murid.
Jadi sebelum kita kumpulkan, otomatis sekolah membuat rencana dulu dengan komite. Jadi komite nanti yang akan nanti menyambungkan dia ke wali murid ini. Jadi komite nanti yang akan membuat programnya tersendiri dan dilanjutkan ke wali murid ini. Nah, jadi langkah-langkah yang seperti itu yang efektif yang menurut saya yang bisa dibuat untuk meningkatkan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi ya kan Bapak mengundang wali murid bersama komite ya Pak ya untuk memajukan atau untuk memenuhi kebutuhan murid di sekolah Bapak. Jadi itu kan berjalan sesuai dengan rencana ya Pak ya. Yang pertama tadi berkolaborasi dengan guru, dengan komite, wali murid, gitu ya Pak ya. Jadi ada nggak hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral ini yang Bapak rasakan gitu? Ya itu sudah pasti ya Bu Ainurnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita melihat kebutuhan dari sekolah untuk yang menunjang pendidikan itu semakin meningkat, adanya fasilitas yang memadai. Nah, itu untuk siapa? Untuk peserta didik. Yang jadi dilemanya ini di sini ketika aturan dari daerah bahwa tidak dibolehkan untuk menerima atau memberikan arahan dan juga menerima bantuan ataupun pemungutan kepada wali murid. Jadi di situ yang menjadi dilemanya. Sementara ada hal baik yang harus kita penuhi. Sementara ada lagi hal baik, hal yang tidak bisa kita anggap sepele seperti itu. Misalnya apa? Tujuan kita untuk peserta didik ini baik. Dan lagi kita nanti mengambil keputusan misalnya kita meminta sumbangan kepada wali murid, tidak boleh. Nah, jadi disitulah timbulnya dilema etika yang saya rasakan ketika saya mengambil keputusan yang seperti itu. Ya. Jadi komite sekolah pun udah mau bekerja sama ya Pak ya, wali murid pun udah mau bekerja sama. Tetapi peraturan di kabupaten kita ya Pak ya, peraturan daerah yang tidak mengizinkan bahwasanya kepala sekolah atau pimpinan tidak boleh memungut uang dari wali murid ya Pak ya. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini atau bujukan moral ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang saya jalankan di sini otomatis saya kembali berkomunikasi dengan komite sekolah. Kalau seandainya kegiatan ini tidak berjalan dengan baik, maka itu akan dimusyawarahkan kembali. Tetapi apabila nanti dalam kegiatan ini wali murid menyetujui, otomatis ini akan berjalan dengan yang kita inginkan. Jadi kalau terjadi permasalahan, apa yang saya ambil, saya panggil kembali komite sekolah, saya musyawarahkan kembali, dan itu akan dibawa ke forum kembali dengan wali murid. Begitu ya Pak ya. Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah misalnya ya mengenai uang ini, prosedurnya Bapak kembali meminta komite untuk bermusyawarah lagi bersama wali murid ya Pak ya. Dan memang atas persetujuan mereka lah ya, persetujuan dari komite sekolah, persetujuan dari wali murid. Makanya walaupun itu rasanya melanggar itu adalah sebuah dilema ya Pak ya, dilema etika atau bujukan moral, tetapi langkah itu harus kita ambil ya Pak ya untuk
memajukan sekolah kita demi memenuhi kebutuhan murid ya Pak ya. Iya. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini atau rujukan moral Pak? Yang membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus seperti ini, karena ini berhubungan dengan wali murid, otomatis saya bekerjasamanya dengan komite sekolah. Sampainya di komite sekolah, apabila ada permasalahan itu akan beredam kembali. Karena apa? Karena tidak ada keterlibatan dari sekolah untuk meminta bantuan ini ke wali murid, tapi ini murni dari komite dengan wali murid, sehingga permasalahan ini bisa diredam seperti itu. Jadi di sini kan Bapak mengambil keputusan berarti ya atas persetujuan dari komite sekolah ya bersama wali murid ya Pak ya. Memang tanpa persetujuan orang itu pun, karena ini merupakan dari daerah tidak mengizinkan, kita pun tidak bisa juga berbuat apa-apa ya Pak ya. Jadi dengan adanya musyawarah dengan komite sekolah dan beserta wali murid, makanya pengambilan keputusan itu walaupun itu suatu dilema moral atau dilema etika bisa kita jalankan ya Pak ya. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apalah kira-kira yang bisa Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil itu dalam mengambil keputusan dilema etika atau rujukan moral? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari permasalahan ini yaitu kita otomatis sebagai pemimpin di satuan pendidikan itu mengajarkan kita untuk dewasa berpikir seperti itu. Dan juga kita tidak langsung memutuskan oh ya ini harus seperti ini, bukan seperti itu, tapi kita diberikan kita berpikir kembali bagaimana solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi kasus-kasus seperti ini. Jadi intinya kita pendewasaan diri, dan selanjutnya kita harus melihat nilai-nilai dari kebijakan itu sendiri. Apa yang kita buat, apa yang kita pikirkan, untuk siapa sebenarnya tujuan kita melakukan dari program ini. Otomatis tujuannya untuk peserta didik kita yang ada di sekolah. Bagus sekali ya Pak ya, yang pengalaman atau cara mengambil keputusan yang Bapak ambil ya, dimana kita melihat nilai-nilai kebajikan ya yang dibutuhkan oleh peserta didik, apa-apa yang dibutuhkan oleh kebutuhan murid ya, itu sesuai dengan kesepakatan bersama ya Pak ya, dengan jalan bermusyawarah tadi ya dengan komite sekolah, dengan wali murid ya Pak ya. Begitu, demikianlah dulu ya Pak ya wawancara yang saya lakukan dengan Bapak. Saya sangat merasa puas sekali dengan dengan cara kerja Bapak yang sangat profesional, di mana Bapak semua mempertimbangkan hal-hal untuk membuat suatu keputusan itu tidak dengan sendiri, tetapi mengajak guru untuk berkolaborasi, melibatkan komite, melibatkan wali murid. Jadi semua yang Bapak lakukan itu sangat baik dan saya tetap mendukungnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak kerjakan untuk membangun sekolah di SD Negeri 10 Luhan 2 ini akan selalu sukses ya Pak ya. Akan selalu memenuhi kebutuhan murid dan selalu sukses selalu ya Pak ya. Makasih ya Pak ya atas waktu yang telah Bapak sediakan. Iya, terima kasih juga Bu Ainun. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak